ada kabar mau dipindahin gitu, karena kan dari semasa almarhum hidup pun memang dia yang meminta, karena dia ingin ditumpuk sama makam mamanya. Alasannya apa? Karena biar sama-sama kalau lagi dibersihin, dirawat gitu. Sampai mengurus dada gitu. Masalah makam ya, ini. Jadi semasa dulu masih ada Vanessa, waktu kita pernah ziarah bareng ke almarhum mamahnya, Vanessa bilang ke saya waktu itu di Kardiva, Lihat, bisa nggak ya kita punya makam keluarga kita sama-sama, nanti kalau misalnya aku udah gak ada umur atau Dedi gak ada umur, kita bisa sama-sama satu dengan mama ya, seperti yang kalau di kampung-kampung ya ada makam keluarga gitu. Saya bilang sama Vanessa, Nes, di sini nggak ada lagi tanah yang luang, udah nggak bisa lagi di Kardiva kan memang sudah penuh. Kalaupun mau itu punya makam orang yang sudah nggak dipakai, itu kita bisa beli ya, nanti buat satu saat nanti kita di situ. Nah, jadi keinginan almarhum Vanessa itu pernah bicara begitu dengan saya pada saat waktu kita sama-sama nyekar ziarah ke makam. Nah, hari dimana Vanessa meninggal, saya sudah bicarakan ke Mama Puput pada saat itu. Setelah saya dari kantor menuju ke rumahnya Bibi, rumah Vanessa, saya udah bilang sama Mama Puput, aku ingin makamkan Vanessa satu liang dengan mamahnya. Saya udah bilang itu, saya satu liang sama mamanya. Tapi memang waktu itu saya dilema, ada nggak satu lagi buat Bibi. Nah, pada saat itu saya berpikir, cobalah nanti kita bicarakan. Ini memang agak jadi dilema. Di sisi lain keluarga Pak Bibi, Pak Faisal mungkin ingin sama-sama. Di sisi lain saya ingin makam Vanessa satu liang sama mamahnya, karena saya ingat beliau almarhumah pernah bicara seperti itu ya, ingin kita sama-sama di satu makam dekat-dekat di situ dengan mamahnya saya. Nah, pada saat itu karena harus diputuskan segera dimakamkan di mana, ya akhirnya diputuskanlah oleh Pak Faisal dimakamkan di Malaka. Dengan berat hati sebenarnya saya pinginnya, Dedi pengennya Vanessa satu makam dengan liang kuburan makam mamahnya. Ya sudah, tapi diputuskan karena sudah di Malaka. Dengan berat hati sebenarnya Dedi, ya sudah biarkan, karena hati kecil Dedi pada saat itu memang nantilah mungkin kalau memang waktunya tepat makam itu akan dipindahkan ke satu makam dengan mamahnya. Di hari ke-10 pernah ada yang nanya pada saat itu yang kita makam di Bibi kan, tapi Dedi nggak mau cerita mimpinya itu Vanessa ingin dimakamkan satu makam dengan mamahnya. Itu mimpi, permintaan Vanessa seperti itu. Dan saya sudah sampaikan juga ke Prof, ke Bambang, ke Bang Milano, Bang, ini ada pesan dari Vanessa. Jadi dimimpikan, ini gimana Bang? Memang dari awal juga saya kan pengen Vanessa dimakamkan di satu makam dengan mamanya. Ditambah lagi saya dimimpikan tuh. Terus di hari ke-10 ya? Iya, dari waktu preskon di kantor di kantor Bang Milano itu. Jadi di lain sisi lagi ada kenapa saya ingin pindahkan juga, karena makam di sana itu kan di pinggir jalan ya, gitu. Itu yang ditakutkan, nanti takutnya ada pelebaran jalan, ya itu yang ditakutkan. Itu juga salah satu keputusan Dedi untuk akan memindahkan Vanessa di Tuliang dengan mamahnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti pelaksanaannya kapan belum nanti saya bicarakan dengan Bang Milano, karena ini kan kita belum 40 hari ya. Jadi kita fokus dulu dengan acara 40 hari, tapi karena Bang Milano juga sudah bicara masalah ada statement makam, ya sudah saya bicara saya mengenai makam Vanessa. Gitu. Tapi pihak keluarga sendiri yang di Surabaya itu seperti apa Om dengan adanya statement seperti ini, adanya keinginan mungkin, karena yang pihak keluarga Surabaya juga tentu dari pihak keluarga besar Vanessa semua mendukung
atas mensupport pemindahan makam Vanessa ke Satu Liang dengan mamanya. Dan keluarga dari Mama Lucy almarhum itu juga sudah mengizinkan. Saya sudah telepon ke adik langsung ya, Evi, terus Bang Milano juga telepon ke Tante Reni. Ya, mereka support saya. Mereka setuju untuk makam Vanessa dimakamkan Satu Liang dengan mamanya nanti. Tapi sudah dibahas dengan keluarga Bibi sendiri. Sudah dibahas pihak sana. Saya belum bahas ke sana, tapi saya nanti masalah itu kan nanti saya bicarakan ke Bang Milano. Yang penting yang saya sudah sampaikan ini di media, mungkin nanti kan besok akan mungkin tayang ya, pihak sana mendengar karena Reaksi, memang tidak menurut Bang Milano nanti saja gitu. Yang penting kalau mau bicarakan mengenai pemindahan makam ya silakan saja. Tapi memang belum Tapi ada memang bicara. bukan saatnya. Iya, Om, belum ini saatnya kan karena akan sempat membuat harinya. polemik ya Om, besar. Akan bikin jadi polemik besar karena satu masalah belum selesai tiba-tiba ada keinginan seperti ini. Apakah ini juga akan jadi bumerang buat Om sendiri ketika Om dan mungkin keluarga besar Vanessa di Surabaya ingin setuju dengan pemindahan ini gitu? Ini nggak akan jadi bumerang besar lagi Om? Ya, itu sih masalah bumerang sih ya, karena ini kan hak ya, masalah hak dan ada pesan, ya, ada wasiat, ya itu harus dijalankan. Makanya kan sebenarnya kan harusnya nggak terblow up nih. Sebenarnya kan nggak harus terblow up. Ya, sekarang sudah terblow up seperti ini, ya sudah. Karena banyak yang bertanya ya. Pasti ada pro dan kontra, ya pasti ada pro dan kontra. Tapi ya sudah, resiko harus keluarga ambil, keputusan sudah final. Tapi tidak menyayangkan Om dengan hati nurani Om sendiri, karena kan maaf ya Om, sudah maksudnya tadi Om bilang ada kekhawatiran di pinggir jalan segala macam. Tapi Om sendiri hati Om itu seperti apa sih, maksudnya ya menerima atau enggak untuk di pemindahan ini gitu? Iya, bukan menerima lagi, karena kan tadi jalan ceritanya kan saya udah bilang dari awal kan saya sama Vanessa pernah ziarah, dia ingin satu makam, dia waktu itu bukan ingin satu makam, ingin dekat dengan makam mamahnya. Nah, mimpinya saya kemarin itu dia pengen, karena sudah tidak ada tanah lagi kan di sana, sudah nggak ada tanah kosong, dan dia ingin dimakamkan satu makam dengan mamahnya. Jadi ada polemik ya biasa, sudah harus diambil resikonya, apapun yang terjadi ya makam harus dipindah. Pak Dodi, ini kan mereka berdua kan dianggap sebagai pasangan sehidup semati. Bagaimana nanti kalau ketika makam dipindah, nah mereka kan udah image-nya udah pasangan sehidup semati, itu makam juga dijadiin berdua itu satu tempat, satu liang. Gimana ya jawabnya? Ya keputusan sih sudah final ya, karena ini kan wasiat gitu, yang harus wasiat dijalankan. karena itu harus dijalankan amanat itu gitu. Jadi ya sudah, jadi nggak ada satu hal lagi yang bagaimana nanti ini kan hidup semati dan sebagainya. Udah, yang tahu kan pihak keluarga lah yang berhak. Orang lain berkata apa, keluarga Vanessa dan keluarga almarhum istri saya yang berhak untuk menentukan makam Vanessa. Ya. Kalau pihak sana keberatan gimana Om? Enggak, jangan itu dulu deh, yang lain dulu ya. Nanti malah salah paham. Yang penting saya udah ini lagi, udah clear dulu masalah ini, masalah makam ya. Tadinya makan Dedi sebenarnya nggak mau bicarakan masalah makam, dokternya banyak kan perkembangan begini sudah clear. Yang penting fokus ke acara 40 hari. Oke. Ya, Om yang apalagi terjerat pinjol.